Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan harga jual NFT dan gimana cara jualannya, terutama untuk kalian yang pemula. Jadi ini akan menjadi referensi yang menurut saya akan berguna banget buat kalian. Jadi nonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya yuk gabung di Discord-nya Musical Jackals. Di situ kita bisa ngobrol dan tanya jawab. Jadi kalau teman-teman mau diskusi mengenai NFT, langsung aja kita ketemu di Discord. Linknya akan saya tulis di description di bawah. Sampai ketemu di sana ya. Oke, sekarang gimana sih caranya kita menentukan harga NFT dan gimana kita menjadikan harga sebagai strategi kita dalam jualan NFT? Jadi pembeli NFT itu macam-macam ya jenisnya ya. Jadi nggak cuma satu jenis kolektor doang, tapi ada macam-macam. Dan kita menggunakan harga ini untuk bisa meningkatkan penjualan kita. Yang mana pembelinya adalah mereka nih orang-orang ini ya. Ada mungkin teman kita yang memang pengen support kita, ada juga saudara kita, ada juga yang memang pengen beli karena seninya, ada yang pengen beli karena buat dijual lagi nanti, ada juga yang karena FOMO aja atau takut ketinggalan, ada yang memang kolektor serius yang dia kolek banyak supaya mungkin nanti suatu saat bisa dijual lagi barangkali gitu ya, dan berbagai macam jenis pembeli. Ada kalanya seorang artis NFT itu bisa menjual karyanya sampai wah, puluhan bahkan ratusan juta ya. Bahkan ada yang dalam satu malam bisa langsung untung gede-gedean. Tapi itu adalah merupakan apa ya, faktor X, ada faktor keberuntungan juga. Nah, masalahnya kita tidak bisa merencanakan menggunakan kedua faktor itu, ya nggak sih? Kita masa mau bikin rencana, ya nanti beruntung, nggak bisa. Ya, jadi kita mendingan menggunakan cara yang pasti-pasti aja, ya kan? Makanya kita menggunakan rencana ini ya, yaitu menggunakan harga sebagai strategi. Dan kita juga harus mikirnya jangan langsung auto cuan, karena beneran deh, dunia NFT itu tidak auto cuan ya. Ada yang auto cuan, tapi itu cuma 0,000 sekian persen dan kita nggak bisa merencanakan hal itu. Jadi mendingan kita pakai cara yang pasti-pasti aja. Nah ini penting nih, prioritas kita sebagai artis NFT pemula adalah untuk menjual secara rutin. Soalnya kalau seorang artis NFT itu karyanya terjual secara rutin, itu menunjukkan bahwa dia memiliki high demand, karyanya diminati banyak orang, dan ini merupakan hal yang penting bagi kolektor. Jadi begitu keluar karya, sold out. Keluar karya, sold out. Itu penting banget buat build your reputation juga. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat harga pasar. Caranya gimana? Kita langsung aja ke Twitter ya kan. Kita follow beberapa teman-teman yang juga membuat karya yang kurang lebih kategorinya sama dengan kita. Misalnya kita bikin pixel art, kita lihat teman-teman yang bikin pixel art, atau kita bikin karya yang doodles, kita lihat teman-teman yang bikin doodles juga dan lain sebagainya ya. Setelah itu kita lihat nih berapa sih mereka pasang harganya dan juga berapa banyak sih mereka pasang edisinya ya, jumlah edisinya. Nah, itu bisa menjadi referensi yang penting banget dan menjadi titik awal di mana kita menentukan harga untuk karya kita. Juga faktor lain yang bisa kita lihat adalah orang ini udah berapa lama ya, artis yang kita lihat ini sudah berapa lama membuat NFT. Kalau dia udah bertahun-tahun ya, mungkin 2 tahun gitu ya, barangkali ya kita jangan bandingin sama yang kita yang baru mulai. Kita kalau bisa lihat yang kurang lebih sama-sama beberapa bulan, mungkin 1 bulan, beberapa minggu yang kurang lebih sama lah sama kita. Kita lihat harga mereka dan apakah berhasil apa enggak ya. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh harga pasar yang oke tuh berapa sih untuk karya yang kategorinya sama dengan kita. Setelah kita mendapatkan harga rata-rata untuk pasar itu, kita bisa melakukan strategi untuk menjual sedikit di bawah harga pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi karya kita kejual ya, untuk memudahkan penjualan di awal. Ketika kita pasang harga murah buat karya kita, jangan pakai emosi ya, karena sebetulnya itu cuma strategi ya. Jadi angka-angka itu tidak menentukan value dari karya kita sebenarnya ya. Bahkan karya yang harganya 10 ETH belum tentu lebih bagus daripada karya yang harganya 1 Tezos. Itu semua benar-benar subjektif. Jadi kita sebagai kreator, kita melihat harga ini sebagai strategi aja. Nanti bisa naik kok harganya ya. Nah, ini saya dapat tipsnya dari seorang kurator galeri seni ya. Jadi ini cukup valid, tapi sekali lagi semua info di sini teman-teman jadikan referensi aja, jangan jadikan sebuah sesuatu yang pasti gitu, enggak ya, ini cuma referensi ya. Hal yang berikutnya yang penting banget adalah kita nggak pengen tabrak lari, alias begitu kita udah ngejual karya kita sold out terus kita ngilang, nggak bikin karya lagi. Nah, ini juga nggak bagus banget buat reputasi kita ya, karena kolektor itu ingin beli karya seorang artis yang karirnya panjang. Beberapa teman-teman juga menerapkan nge-burn karyanya yang tidak terjual. Nah, menurut saya pribadi ya, ini merupakan strategi juga. Artinya ketika kolektor melihat ke profil kita, terus melihat banyak banyak yang unsold, akan terlihat kesannya karya kita banyak yang nggak laku atau ya tidak diminati. Jadi ketika misalkan udah kebeli nih dari 20 edisi ya,
kebeli 15 gitu misalnya. Terus udah nggak ada penjualan lagi. Kalau saya sih pribadi, saya burn aja yang sisanya 5 supaya sold out. Selain bagus buat reputasi kita, juga buat yang udah beli bisa jual untuk harga second. Nah, ini bisa juga dijadikan semacam strategi ya. Jadi itu pilihan buat teman-teman mau nge-burn karyanya atau enggak. Juga menurut saya jumlah edisi yang terlalu banyak tuh kurang terlalu apa ya, kurang terlalu menunjukkan karya ini tuh punya value yang lebih gitu. Kalau udah di atas 50, udah dijual 100 tuh udah kayak giveaway sebetulnya ya. Jadi mungkin jumlah edisi untuk awal jangan terlalu banyak kali. Kecuali kalau misalnya kita udah seterkenal John Carell gitu ya, kita bisa bikin satu NFT harganya 15 tapi jualnya ada 100 atau 500 edisi itu mungkin bisa. Tapi kalau kita baru mulai, edisinya jangan terlalu banyak, mungkin dari 5 sampai 25 dengan harga misalkan di bawah 1 Tezos misalnya, itu bakal meningkatkan chance untuk kita dibeli karyanya. Nah, setelah itu, kapan dong kita harus naikin harga? Nah, saran saya buat teman-teman, jangan buru-buru ya. Ketika kita udah jual karya kita secara rutin, sold out, sold out, sold out. Nah, itu kan kita bangun reputasi. Setelah itu, kita mulai naik pelan-pelan. Kita naik secara bertahap. Jangan langsung. Kenapa? Supaya orang nggak kaget ya kan. Dia udah biasa beli NFT kita, tahu-tahu kita jual harganya 5 kali lipat gitu. Nah, itu bikin dia jadi, loh kok gini amat gitu ya. Kesannya kita cari duit banget. Nah, kalau bisa jangan jangan ada kesan cari duit banget, itu kesannya kita jadi nggak serius untuk bikin karya artnya gitu loh. Jadi sayang banget ya. Jadi kita bisa naikkan secara bertahap dan pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Kecuali kalau misalnya kita ada special event, misalnya kita bikin auction, tahu-tahu auctionnya harganya melangit gitu ya. Nah itu mungkin kita bisa langsung naikin harga kita lebih cepat. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah pelan-pelan aja, take it slow. Tapi pasti ingat kita nggak bisa merencanakan keberuntungan ya kan. Kita mesti merencanakan yang pasti-pasti aja. Yang berikutnya saya mau ngomongin masalah shilling ya, shilling post di Twitter terutama. Nah ini kalau misalnya kita lihat di Twitter, contohnya nih ya, Om Dennis, dia nge-tweet, "Hello everybody, you may shill your clean NFT on the replies." Nah, ini kan contoh bahwa Om Dennis mencari orang untuk dibeli karyanya dan dia boleh shilling di tweetnya dia. Nah, ini kita nge-shill nggak apa-apa di sini ya. Tapi kalau misalnya ada orang bikin shilling post setiap hari, itu kesannya dia cuma farming engagement aja. Dan ini kita nggak pengen nge-shill di tempat seperti itu ya, karena kita buang waktu dan nanti kita jadi overexpose, orang jadi ngelihat karya kita sehari 10 kali kan jadinya value karya kita jadi turun gara-gara itu ya, overexposure. Dan juga banyak akun yang mereka bilang suruh nge-shill drop your NFT, tapi mereka nggak pernah beli, mereka cuma farming engagement aja, dan kita nggak pengen terjebak di tweet-tweet semacam itu. Jadi take care mengenai shilling. Jangan sampai kita shilling pada bukan tempatnya. Yang kedua juga lihat-lihat akun yang ngajak shilling tuh akun apa gitu. Kalau cuman farming engagement, mendingan lupain aja ya. Melanjutkan masalah harga ya. Ini juga sudah saya buktikan sendiri. Ini adalah profile saya di Foundation, di mana saya sudah bikin 3 karya di sini. Nah, ini karya pertama saya, The Perfect Afternoon. Ini terakhir kejual 0,15 Ethereum. Nah, pertama kali saya posting, ini harganya nggak segini, tapi 0,5 ya. Jadi saya waktu itu pikir, wah ini harusnya 0,5 nih. Tapi selama berminggu-minggu memang nggak laku, dan saya akhirnya memutuskan untuk, setelah saya ngobrol dengan banyak kolektor segala macam, saya turunin. Ya, jadi nggak lama kemudian langsung laku. Dan dari sini, karya kedua juga langsung laku. Mungkin harganya masih 0,15, masih kecil gitu ya. Tapi ketika orang datang ke profile saya, lihat ini, oh udah kejual. Maka reputasi Indra Aziz nih sebagai kreator NFT menjadi lebih baik karena sudah laku gitu ya. Kita akan melihat contoh lain. Ini ada satu artis yang saya suka banget ya, Tailcard di Hand Tezos ya. Ini karyanya keren-keren ya yang pasti, dan setiap kali dia rilis langsung sold out. Rilis beberapa menit langsung sold out. Nah, kita kalau lihat sejarahnya di sini ya, kayak di beberapa karya yang awal contohnya, misalnya kita lihat ini nih, di Adventure misalnya ya, kita lihat Tailcard ini. Sekarang harga secondary-nya 4,2 Tezos, tapi kita lihat history-nya, waktu itu dia jual pertama-tama 0,1 Tezos ya. Dan pasti sold out, dan secondary-nya jalan terus. Terus karya-karya yang di tengah-tengah gitu misalnya ya, di sini kita lihat, oh ini ya, dia bikin 6 edisi ya yang ini ya. Sekarang secondary-nya udah 6 Tezos, tapi dia jual pertama itu 0,49 Tezos ya. Dan di sini ada 50 edisi ya awalnya ya. Barangkali setelah udah kejual sekian, terus penjualannya berhenti barangkali ya, terus di burn, mungkin ya. Tapi yang pasti orang lihatnya
wah ini karyanya udah sold out dan yang collect udah bisa jual secondary, jadi bagus. Karyanya udah makin keren-keren dan ini semuanya begitu keluar langsung sold out, ya kan? Kenapa? Karena orang tahu sebelum-sebelumnya selalu sold out dan high demand. Jadi ini penting buat reputasi kita. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat buat kamu, terutama yang baru mulai masuk ke dalam NFT ini. Semua nasihat ini adalah referensi aja ya, jadi bukan patokan yang pasti yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman mau mencoba silahkan, tapi ingat, not financial advice and do your own research. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thank you so much for watching. Bye-bye.